Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan laporan praktikum pemrograman berorientasi objek. Seperti itu. Nah, di sini saya tampilkan panduan dari laporan berorientasi objek dengan judul praktikum instalasi software. Di dalam modulnya ini terdapat dua bagian atau dua chapter, yaitu chapter penulisan laporan dan chapter praktikumnya itu sendiri, yaitu instalasi software. Di dalam chapter penulisan laporan ada struktur dan aturan, ada standar penulisan seperti pengoperasian latex, penulisan referensi, penulisan gambar, tabel, penulisan pencatatan kode, dan penulisan bullet and numbering. Selanjutnya, untuk penulisan ini kalian bisa download template latexnya pada https://tluhid praktikum template praktikum PBO. Di sini kita lihat, kemudian kita bisa langsung download saja. Baik, nah setelah download, kita bisa menggunakan editor latex yang ada saat ini. Misalkan kita menggunakan editornya online. Bisa online, bisa offline, tapi sebaiknya kita menggunakan yang online. Yang online itu bisa kita gunakan nama editornya itu Overleaf. Overleaf ini editor bisa gratis, bisa berbayar. Untuk praktikum ini kita bisa gunakan versi gratisnya seperti itu. Nah, ini kita coba masuk sebagai editor Overleaf-nya. Kemudian kita coba untuk mendaftar. Nah, di sini saya coba mendaftar dengan email Outlook saya. Kayaknya kita lewat sini saja. Oke, baik. Kita masukkan email Outlook-nya, kemudian kita masukkan password-nya. Di sini bebas password-nya mau apa saja. Kita masukkan. Baik, kemudian kita create account. Baik, kemudian kita verifikasi dengan masuk ke email yang sudah didaftarkan. Kita copy tokennya. Kembali lagi ke Overleaf-nya. Kita continue. Nah, di sini kita skip saja, kita pakai yang free saja. Nah, masukkan nama depan dan nama belakang. Continue. Di sini kita misalkan tidak pernah menggunakan. Oh, di sini baiknya kita skip saja deh. Kita skip. Nah, kemudian kita bisa pilih create a new project. Nah, kita pilih create a new project. Kita pilih upload project. Nah, kita pilih template yang sudah kita download tadi. Ini tampilan dari Overleaf editornya. Ada tiga bagian. Yang pertama di sini adalah bagian navigasinya, yang ada folder dan file-filenya. Seperti itu ya. Di sini ada 4 folder: underscore internals, chapter, image, lead, ya, dan ada 4 file di luar folder, yaitu cover, ebook, book, kemudian info praktikan, teks, referensi, dan template laporan praktikum. Seperti itu. Nah, di sini yang kedua adalah tampilan dari code editornya. Jadi nanti ketika membuat laporan kita akan membuatnya di area yang tengah ini, gitu ya. Untuk penulisan paragrafnya, terus mengupload folder, mengupload gambar, membuat bentuk source code-nya. Nah, itu ada di code editor. Selanjutnya, yang ketiga adalah tampilan dari bentuk PDF-nya atau tampilan dari bentuk bukunya. Di sini misalkan judul bukunya
buku laporan praktikum pemrograman berorientasi objek. Di sini ada nama praktikan, NIM, kelas, dosen mengapunya siapa, kemudian tanggal dokumen ini dibuat. Gitu ya. Nah, di sini ini halaman covernya. Untuk mengedit halaman cover, kita bisa ke halaman cover page. Di halaman cover page. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama praktikum dan name dan sebagainya. Nah, untuk penambahan ini kita bisa masuk ke info praktikan, infopraktikan.txt. Jadi cover page ini tidak perlu diubah-ubah, kita hanya masuk ke info praktikan. Misalkan di sini nama praktikannya adalah Naruto, misalkan NIM-nya sekian-sekian gitu ya, 11111, kelasnya misalkan 4801, kemudian nama dosennya misalkan Hanang misalkan gitu ya. Kemudian untuk agar bisa berubah di PDF-nya, kita bisa menggunakan menu recompile atau menggunakan tombol Ctrl S untuk melakukan saving. Nah, di sini jadi langsung berubah. Seperti itu. Di sini berubah tanggal dokumennya, ini secara otomatis akan mengikuti dari tanggal dokumen ini dibuat terakhir selesai seperti itu. Baik. Ini saya dulu. Kemudian selanjutnya di setiap praktikum ini kita terdapat beberapa bab gitu ya. Bab ini bisa kita lihat di chapter. Di chapternya. Jadi chapternya ada bab 1, bab 2, bab 3 atau chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 sampai chapter 15. Masing-masing chapter ini mengindikasikan minggu dari pertemuan. Misalkan minggu pertama ini chapter 1 itu adalah tentang instalasi software. Minggu kedua atau pekan kedua atau pertemuan kedua itu tentang pengenalan Java. Minggu ketiga tentang pengenalan Java 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, ketika kita nanti membuat laporannya, kita tidak perlu mencetak semua bab ini. Jadi, misalkan sekarang di minggu pertama itu kita hanya praktikum instalasi software. Nah, ketika nanti akan mencetak ini kan kita tampil semua ya. Ini tampil semua, kita bisa lihat dari daftar isinya, ada bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, di halamannya juga ini jadi tampil semua babnya. Gitu. Nah, untuk kita bisa membatasi, misalkan kita hanya ingin menampilkan bab satu saja gitu ya. Kita bisa ke bagian file ebookbook.txt. Nah, di bawah ini ada input chapternya. Selain bab yang akan kita download atau kita buat, itu bisa kita komen. Jadi untuk perintah komennya itu kita kalau di kalau di keyboard itu bisa pakai kontrol kemudian garis miring gitu ya untuk perintah komen, atau kita bisa mengetik tanda uh, tanda persentase seperti itu. Nah, seperti ini kemudian kita recompile lagi. Hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Kita bisa lihat di daftar isi. Di daftar isi hanya ada bab pertama. Gitu. Di laporannya pun hanya ada bab pertama juga, gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita contoh lagi, misalkan kita sudah di pekan kedua ingin membuat laporan praktikum di pekan kedua, kita recompile. Nah, di sini sudah masuk ke pengenalan Java, sudah masuk ke pekan kedua. Kalau untuk bab ininya kita abaikan saja memang karena setiap buku itu akan dimulai dari bab 1 gitu ya. Tapi yang penting judulnya kita sudah berubah. Seperti itu.
Baik, misalkan kita di chapter instalasi. Nah, untuk melakukan editor pelaporannya, kita akan masuk ke menu chapternya. Di sini tadi sudah dijelaskan di folder chapter ini ada 15 file, di mana setiap file ini mengindikasikan sebagai bab-babnya atau chapter-chapternya atau pekan pertemuan praktikumnya, seperti itu ya. Nah, misalkan di sini kita sekarang pekan pertama ingin menulis laporan praktikum terkait instalasi software. Di sini ada kita ke modul, kita ke modulnya untuk pekan pertama. Sini pekan pertama instalasi software itu terdiri dari di modulnya terdiri dari tujuan praktikum, dasar teori, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah kerja, persiapan dari langkah kerjanya. Nah, ini bisa dibaca di modulnya implementasi percobaannya, kemudian instalasi Visual Studio Code-nya. Nah, ini sudah mulai percobaan ya. Ini udah mulai percobaan. Gitu ya. Kemudian ada lagi ini percobaan tugas akhirnya gitu ya. Nanti tugas akhirnya apa dikerjakan. Nah, di modul laporannya di modul laporan praktikumnya itu strukturnya kita bisa dilihat di panduan. Strukturnya itu ada pertama tujuan praktikum. Jadi harus ada tujuan praktikumnya. Kalau kita lihat di sini, saya sudah masukkan tujuan praktikumnya nih. Tujuan praktikum. Tujuan praktikumnya apa? Kita tulis, kemudian dasar teori, kemudian alat dan bahan, kemudian alat dan bahan dibagi lagi, sub menunya ada perangkat lunak, ada perangkat keras, kemudian ada langkah kerja juga dibagi, ada persiapan percobaan, ada implementasi percobaan. Kemudian hasil dan pembahasan ini juga di praktikumnya, di laporan praktikumnya harus ada hasil dan pembahasan. Kalau di modul tidak ada, tapi kalau di laporan praktikum harus ada. Itu kemudian ada kesimpulan, ada tugas akhir. Nah, implementasi tugas akhirnya, kemudian pembahasan dari tugas akhirnya. Kemudian terakhir ada referensi-referensi ini kita tidak perlu menulis manual, nanti ada cara penambahannya kita bahas di video ini. Nah, di sini di bagian kedua panduan ada standar penulisan lateksnya. Jadi penulisan ini terdiri pengoperasiannya. Tadi kita sudah coba gitu ya. Pengoperasiannya mulai dari instalasi sampai membuat project baru. Gitu. Kemudian mendownload template ini sudah. Kemudian pelaporannya. Dalam pelaporannya ini kita langsung saja. Informasi praktikan sudah kita bahas tadi. Kemudian penulisan referensi. Nah, penulisan referensi itu kita akan bermain di file namanya referensi.bib. Nah, di sini. Di sini kita akan memasukkan referensinya di sini. Misalkan saya ada referensi baru. Biasanya saya mencari referensi itu dari Google Scholar. Google Scholar. Ya. Kemudian misalkan di sini instalasi Visual Studio Code Java. Instalasi Visual Studio Code Java. Nah, misalkan saya ingin menggunakan buku ini nih, pemrograman logik semantik dengan bahasa Java, atau yang lebih cocok mungkin mana ya? Kita harus baca satu-satu. Ya, misalkan saya beri contoh saja ya. Ini misalkan saya mau mengambil citasinya. Nah, ini kita pilih ke BibTeX. Nah, di sini kita tinggal copy saja. Di copy, kemudian kita ke template kembali, kita masukkan di templatenya. Nah, jangan lupa kalau dari modul praktikumnya, setiap informasi referensi harus dipisahkan dengan tanda koma. Nah, itu maksudnya di sini. Ini referensinya dipisahkan dengan tanda koma. Oke, kemudian pastikan setiap penambahan referensi pada berkas referensi.bib tambahkan baris keyword. Nah, di sini kan belum ada baris keywordnya nih ya.
kita tambahkan baris keyword ini berarti. Misalkan di sini keyword, tambahkan. Nah, di sini kan masih hijau. Karena di sini masih hijau, sesuai dengan catatan yang di pertama, setiap informasi referensi harus dipisahkan dengan tanda koma. Kenapa di sini masih hijau? Karena di sini tidak ada koma. Nah, kita pilih tambah tanda koma. Kemudian di keywordnya ini kita berikan nama praktikum saat ini. Nah, di sini nama-namanya. Misalkan saat ini kita praktikumnya tentang instalasi software, berarti keywordnya adalah instalasi software. Kita masuk ke sini. Oke, kita save. Kemudian cara penggunaannya, kita bisa lihat di sini. Jadi cara penggunaannya itu nanti di paragraf itu kita bisa menggunakan perintah site gitu ya. Nah, ambil namanya dari sini, misalkan ini Aziz satu pemrograman. Kemudian misalkan di sini. Misalkan di sini saya ingin menambahkan site-nya, site, kemudian tadi Aziz pemrograman, kita bisa di sini. Oke, saya save. Nah, di laporannya akan muncul kode 1, berarti ini memang di dalam laporan ini baru ada set pertama. Nanti di bagian referensinya akan otomatis menambah uh, informasi referensi yang kita gunakan seperti itu. Jadi kita tidak perlu menulis satu-satu lagi gitu. Nah, kemudian di sini sudah dasar teori. Kemudian untuk skema penulisannya, ketika kita membuat sebuah paragraf baru, gitu ya, antar paragraf, kita bisa menggunakan dua cara. Yaitu pertama caranya adalah dengan membuat satu baris kosong. Misalkan di sini ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, gitu ya. Membuat satu baris kosong, atau kita bisa menggunakan part. Kalau tidak menggunakan baris kosong, misalkan seperti ini, ketika kita compile, dia akan menjadi satu paragraf. Walaupun barisnya berbeda, akan menjadi satu paragraf. Nah, seperti ini, menjadi satu paragraf. Nah, kemudian cara kedua, kita bisa menggunakan instruksi part. Ya. Kita compile lagi. Nah, ini sekarang berganti paragraf. Seperti itu. Ini contoh dalam penulisan paragrafnya. Kemudian, untuk penulisan item atau penulisan number, seperti di bawah ini gitu ya, seperti tujuan 1, tujuan 2, kita bisa menggunakan, ada dua cara. Kalau kita menggunakan enumerasi atau increment, misalkan simbolnya 1, 2 menggunakan angka gitu ya, kita bisa menggunakan enumerate. Jadi caranya seperti ini. Caranya ini kita hapus dulu. Ini kita coba save. Nah, di sini kan kosong ya. Saya mencoba membuat penomoran baru, misalkan begin kemudian enumerate nomor A misalkan, item nomor B, item nomor C, misalkan gitu ya. Ini kita save. Akan tampil seperti ini. Jadi kita tidak perlu menulis 1, 2, 3. Ini sudah otomatis dilihat dari item ini. Jadi kita setiap menambahkan baris, kita harus menambahkan kata item di depannya gitu ya, slash item. Atau kalau misalkan ingin simbol, bisa juga contoh digunakan itemize. Contoh itemize. Ini ya. Begin itemize, kemudian contoh 1, contoh 2,
Ini contohnya. Jadi ini bisa hmm, menggunakan bukan angka tapi simbol. Kalau misalkan eh, simbolnya saya tidak ingin titik bulat gitu, ingin yang lain, misalkan kita ingin menggunakan simbol tanda panah gitu ya. Di sini juga bisa. Nah, caranya adalah menggunakan seperti ini. Nah, ini hasilnya beda tanda panah. Caranya menggunakan seperti ini. Nah, ini opsional dalam praktikum ini kita bisa default aja menggunakan seperti ini gitu. Jadi nggak usah di aneh-anehin lah gitu ya. Jadi tetap seperti ini aja itu tidak apa-apa. Kemudian misalkan kita di sini di tujuan praktikum nomor satu ini ada penomoran lagi di dalamnya, kita bisa mengulang. Misalkan sini begin lagi, kemudian kita pakai item mais, kemudian contoh A misalkan. Nah, kita bisa seperti ini penulisannya. Gitu. Jadi kita tidak perlu lagi mengatur identasinya dan sebagainya. Itu sudah diatur di dalam laporan ini, jadi kita tinggal menggunakan saja. Seperti itu. Tadi untuk referensi kita sudah bahas. Kemudian referensi sudah dibahas, pergantian paragraf tadi juga sudah dibahas ya. Ada dua cara, yaitu menggunakan baris kosong atau menggunakan instruksi par. Gitu ya. Kemudian penambahan gambar. Nah, penambahan gambar ini kita bisa lakukan dengan perintah begin figure. Nah, di sini harus ada tanda H-nya. Sebenarnya tanpa tanda H ini bisa, tapi nanti akan berantakan posisinya gitu ya. Jadi di sini kita perlu tanda H saja biar posisinya itu dia benar-benar di bawah paragrafnya. Misalkan di sini contohnya adalah misalkan di sini deh. Kita tambahkan di dasar teori misalkan sebelum tambahan di dasar teori, misalkan di dasar teorinya kita ingin menambahkan sebuah gambar. Nah, gambarnya itu kalau kita belum punya gambarnya sama sekali, kita bisa ke folder image. Kemudian di folder image ini misalkan kita bisa membuat directory baru, misalkan new folder uh, chapter 1 misalkan, atau enggak image 1 instalasi software. Namanya bisa bebas, yang penting kita nggak bingung gitu ya. Oke. Kemudian kita coba tambahkan satu file gambar di image ini. Upload, select file, kemudian misalkan di sini kita tambahkan ini satu. Oke, ini sudah ada. Ya, nah untuk cara memanggilnya kita bisa di sini. Kita bikin lagi, kemudian pilih figur. Nah, jangan lupa di sini tambahkan H. Kemudian di include grafiknya kita bisa cari di sini misalkan uh, image image satu instalasi software, kemudian awareness driver. Kita bisa di sini. Captionnya misalkan di sini contoh satu. Nah, ini juga harus diisi untuk memanggil gambarnya. Misalkan di sini contoh satu, ya, save. Baik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi penamaannya sudah otomatis. Untuk misalkan ukuran gambar ingin berubah, kita tinggal mengubah di width-nya saja. Misalkan ingin menjadi 1 gitu ya. Ingin
menjadi 1, itu berarti nantinya akan menjadi besar. Nah, seperti ini. Kemudian untuk untuk membuat atau memanggil gambar ini dalam paragraf, misalkan coba lihat, misalkan gini, untuk memulai praktikum, coba lihat gambar. Nah, kita bisa pakai ref kemudian gambarnya di sini fit contoh 1, misalkan kita copy aja ref fit contoh 1. Nah, kita save. Nah, di sini langsung pointingnya ke gambar 1.1. Kalau kita klik, nah dia langsung ke atas. Kita klik langsung ke atas. Gitu. Nah, kalau tanpa H, ini gambarnya bisa berantakan. Dia tidak persis di bawah kalimat ini. Gitu. Bisa jadi kalau misalkan tanpa H, dia ada di paling atas. Nah, seperti ini. Tiba-tiba dia ada di paling atas. Gitu. Walaupun kita bisa manggil di sini, kita klik, dia akan ke atas. Seperti itu. Makanya butuh simbol atau option H di sini. Baik, selanjutnya pada modul penambahan gambar sudah, penambahan tabel. Nah, penambahan tabel juga sama seperti figur. Jadi kita cukup memulai dengan begin, kemudian kita pilih table. Nah, kemudian nanti di sini akan muncul seperti ini. Nah, di sini si 2 ini mengindikasikan bahwa terdapat 2 kolom. Nah, di sini ini baris pertama, ini baris kedua. Setiap baris itu akan dipisahkan dengan tanda slash, gitu ya. Misalkan header 1, sini header 2, kemudian data 1, data 2. Kita save. Nah, setiap kolom itu akan dibatasi dengan tanda N. Setiap kolom akan dibatasi dengan tanda N. Contohnya akan seperti table. Nah, seperti ini contohnya. Gitu. Nah, ini jadi berantakan. Kita bisa pakai H juga agar dia posisinya di bawah. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ingin menambahkan baris di antar baris, menambahkan garis di antara barisnya, itu kita bisa menggunakan line. Nah, akan menambah barisnya. Di sini misalkan kita menambah satu kolom lagi, kita tambahkan dulu. Sini kolomnya center katanya. Kemudian N, header 3. Di sini juga tambahkan N, data 3 misalkan. Nah, akan seperti ini jadinya. Kalau misalkan kita menambah baris baru, kita tambahkan saja di sini dan jangan lupa kita tambahkan slash dan hal lainnya untuk mengganti barisnya. Oke, ini contohnya seperti itu untuk penulisan tabel gitu ya, untuk penulisan tabel. Kemudian yang selanjutnya adalah penulisan pencatatan kode. Nah, penulisan pencatatan kode kita bisa menggunakan listing, namanya listing di sini ya, namanya listing. Kita bisa menggunakan listing sebagai contoh. Misalkan di sini saya kode program dapat dilihat pada sumber kode
dulu ya. Nah, di sini kita membuat listing baru, listing LST. Nah, kita menggunakan ini LST listing. Selanjutnya kita bikin parameternya. Misalkan di sini pemrograman Java berarti language-nya sama dengan Java gitu ya. Kemudian koma captionnya, misalkan caption contoh program 1. Kemudian labelingnya label, ini label penting untuk memanggilnya. Label misalkan contoh program 1 gitu ya. Nah, di sini kita bisa melanjutkan isi dari listingnya. Misalkan listingnya di sini adalah import Java utils gitu ya. Kemudian di sini public class main. Public class main. Nah, di sini misalkan public static void main gitu ya. Di sini misalkan seperti ini. Oke, kita coba recompile. Coba recompile. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Nah, karena kita menggunakan language parameter Java, jadi kita tidak perlu mewarnai source code-nya, ini akan tampil dengan sendirinya. Gitu. Nah, untuk memanggilnya, di sini kan kita perlu memanggil si program ini ya. Kita bisa menggunakan sama seperti gambar, tabel juga sama, kita bisa menggunakan perintah ref. Kita bisa menggunakan perintah ref. Referensi, kemudian tadi namanya, misalkan labelnya contoh program 1, save. Nah, di sini tampil sumber kode 1, dia akan ke sumber kodenya. Seperti itu contohnya. Baik, tabel juga sama, misalkan dapat dilihat pada tabel ref. Nah, tadi misalkan di sini ini labelnya. Jadi harus diperhatikan labelnya ya. Label ini kalau misalkan namanya sama akan membingungkan si editornya. Di sini kita bisa otomatis. Jadi nanti kalau tabelnya berubah atau gambarnya berubah, kita tidak perlu mengulang penulisannya lagi. Nanti akan berubah dengan sendirinya. Selanjutnya pencatatan kode sudah. Tadi ini penulisan and numbering sudah. Untuk pembuat laporan ini sepertinya cukup contoh-contoh di atas gitu ya. Misalkan tadi alat dan bahan kita bisa alat dan bahan ini bisa melihat dari modul praktikum. Misalkan alat dan bahan di modul praktikum apa di sini gitu ya, tulisannya bisa kita salin. Perangkat lunak dan perangkat kerasnya disesuaikan dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang kalian gunakan. Langkah kerja juga bisa dilihat di sini. Persiapannya bisa kalian tuliskan langkah-langkah kerja yang kalian lakukan. Misalkan kalau langkah kerjanya sesuai dengan di bab ini, ya kalian tuliskan seperti itu. Kemudian implementasi. Nah, di implementasinya ini juga mulai implementasi program ini masukkan sumber kode hasil dari dan penjelasan dari implementasi selama praktikum. Jadi misalkan di sini diminta untuk instalasi gitu ya, instalasi di sini kan instalasi. Misalkan instalasi Java JDK. Nah, berarti di laporannya kalian
screenshot tuh hasil dari instalasinya seperti apa aja, tahapan-tahapan instalasinya seperti apa aja. Kemudian di hasil pembahasan kalian bahas terkait dengan implementasinya gitu ya. Kemudian kesimpulannya apa? Nah, nanti di tugas akhir di modul itu biasanya ada tugas akhirnya. Misalkan nah di sini ada tugas akhir. Tugas akhirnya apa? Itu kalau sudah di, diimplementasikan di sini laporannya, implementasinya dilaporkan di sini maksud saya, ya, kemudian dibahas gitu, pembahasannya seperti apa, referensi, selesai. Nah, ini catatan-catatannya. Jadi nanti nama filenya laporannya apa, gitu ya. Di sini ditulis seperti PBO D3SI, kelasnya kelas berapa, kelas apa, nama lengkap, NIM, judul praktikum, seperti itu. Semua laporan nanti akan dikirimkan di LMS. Nah, gitu ya. Baik, contohnya ini sudah selesai. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan di bagian e-booknya ini, di bagian input input chapternya ini masih terbuka semua, terbuka seperti ini, uh, saya ingatkan kembali, tutup chapter-chapter yang tidak akan dilaporkan di minggu ini. Misalkan kita pelaporan minggu ini adalah pekan pertama, yaitu praktikum tentang instalasi software, maka yang lainnya ditutup. Yang lainnya ditutup. Kenapa? Agar kita fokus buku laporannya ini, buku laporan untuk instalasi software saja. Nanti kalau misalkan pekan kedua berarti kita buka pekan keduanya. Jadi nanti di buku laporannya ini hanya ada pengenalan Java saja. Seperti itu. Nanti di terakhir kalau kita sudah selesai semua sampai tugas besar, baru semua chapter ini dibuka menjadi buku laporan keseluruhan. Seperti itu. Tapi untuk masing-masing pekan kita cukup dibuka sesuai dengan pekannya saja. Gitu ya. Pekan 1, pekan 2, pekan 3, dan seterusnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Pembuatan laporan pedoman, pembuatan laporan praktikum sudah dijelaskan semua. Semoga nanti mudah dalam implementasi pembuatan laporan menggunakan LaTeX. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.